menggonok ini pernikahan Gideon Tanker dan Rita Amalia kian berkecamuk. Gugatan perihal rumah serta 11 aset lain yang dilayangkan Gideon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak bulan Juli lalu malah jauh dari hasil memuaskan. Gideon benar-benar apes. Ia pulang dengan tangan kosong. Kendati demikian, Gideon tak menyerah. Ia berniat mengadukan Ibunda Nagita Slavina dan Caca Tanker itu ke polisi atas dugaan pemalsuan. Itu ada dasarnya pasti ada. Ya. Nggak mungkin kan Pak, aku itu ada dasar. Tidak ada yang salah dengan gugatan kami selama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami hari ini juga datang untuk membuat laporan di Barreskrim tentang adanya dugaan pemalsuan. Entah apa yang bergemuruh di dalam hati Gideon Tanker saat ini. Selasa 28 November kemarin, ia muncul ke publik menggandeng pengacara, lalu mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan Rita Amalia. Sayangnya, laporan tersebut ditolak penyidik. Sudah kami temui tadi dari Barreskrim sini, kita bertemu dengan Kompol Iwan ya. Dari Kompol Iwan menyarankan kita untuk melengkapi lagi ada berkas yang masih kurang gitu aja. Ya, untuk hari ini kita belum dibuat karena masih ada berkas yang tertinggal. Gideon Tanker kecewa berat. Harusnya polemik yang telah berlangsung sejak bulan Juni itu sudah mendapat titik temu. Sayangnya sampai saat ini prahara perihal harta bersama selama menikah dengan Rita Amalia justru kian runyam hingga bermuara ke ranah hukum. Jangankan mendapat keadilan, Gideon lagi-lagi gagal maning. Lantas akankah Gideon meminta bantuan Nagita dan Raffi Ahmad untuk memediasi persoalan ini? Susah, nggak bisa mengharap apa-apa. Aku cuma bersyukur aja. Bisa hidup. Kekecewaan di hati Gideon Tanker berkali lipat ketika tanggal 25 November tepatnya hari ulang tahunnya ke-69 Raffi dan Nagita tak hadir di rumahnya. Gideon justru melewatkan momen pertambahan usia itu dengan pengacara dan kerabat tanpa kehadiran anak cucu. Dan yang amat miris, jangankan mendapat ucapan selamat, sampai hari ini baik Raffi maupun Nagita dianggap tak lagi seperhatian dulu. Oh, sampai hari ini tidak datang. Yang kita perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun. Ya. Saya pengen datang Om, saya pengen hadir. Ulang tahun yang keberapa Om? 69. Dari anak-anak apa aja? Iya, dari Gigi apa? Tidak ada yang memberikan ucapan gitu. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada ucapan. Ya saya bilang Om, sayangnya Om punya anak, tidak ada yang memberi ucapan. Atau yang datang berkunjung ke Om, sangat bertolak belakang. Ya saya dengan Mbak Indah yang datang menghiburi Om kemarin. Potret jaraknya hubungan Gideon Tanker dari anak-anaknya sungguh kontras dengan kedekatan mereka 3 tahun lalu, di mana saat itu Gideon mendatangi rumah Andara dan tampak begitu akrab dengan Raffi dan Gigi. Bahkan di sela obrolan hangat ayah dan anak ini, Gideon sempat rewel pada Nagita ketika sang putri melarangnya menunggangi motor gede milik Raffi. Jangan ngebut-ngebut. Gak pelan-pelan. Coba yang muter di sini. Muter doang. Ini tinggi banget, Pak. Ini sampai. Ini mah tinggi banget, Pak. Ini lihat Aku aja jatuh. Susah dibilangin. Ini hidupin. Bilang nggak percaya. Hidupin. Oh, bener-bener nih. Oh, kerjeger. Tinggi kan? Tinggi tuh. Tinggi ini apa? Nggak percaya. Nggak jadi kan? Tuh, tinggi. mau pulang kan nih. Gimana mau pulang? Orangnya ngapain? Pakai tali. Ya nggak bisa, Pak.
Aku nggak mau, mata ini kan naksir. Putih lagi. Iya, bagus. Putih sama putih dong. Saya nggak itu. Berapa cc ini kan? 1.200. Yes. Nanti kalau udah benar, pinjemin papa lagi. Iya, masih bisa. Kapan kelas, segera kirim ke Puncak daripada beli putus. Betul. Amin. Lantas, apa yang membuat Gideon yang begitu sayang dan dekat dengan Nagita dan Raffi justru kini seolah membenci? Benarkah perasaan itu berubah karena dipengaruhi penyakit lama Gideon yang kembali kumat? Papa memang sakit, memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Nah, memang penyakit-penyakitnya ini diharuskan papa tuh untuk minum obat. Ada beberapa kali dulu stop minum obat ya biasanya kumat gitu, suka kambuh gitu. Di sana kan memang ada yang jaga. Memang cerita bahwa papa memang sudah beberapa bulan ini tidak mau minum obat gitu, yang menjadikan sekarang banyak hal-hal yang mungkin kayak gini gitu. Lalu mengapa Gideon Tanker baru terpikir belakangan untuk menggugat harta Gonogini setelah ia cukup lama berpisah dari Rita Amalia? Terlebih ketika Rita sendiri pernah belak-belakan menyingkap cerita saat menjadi bintang tamu dalam konten Vena Melinda. Di sana Rita menjabarkan ia telah menjadi single mom selama 20 tahun terakhir. Sejak berpisah, meski kala itu tidak bercerai, Rita berjuang dari titik terbawah, bekerja dari nol sembari mengasuh anak-anak. Dan akankah jawaban ini cukup membuat Gideon berpikir ulang kembali? Single mom 20 tahun tuh piye rasanya tuh gimana, Mam? Dinikmatin aja kalau aku, karena kan gini, ketika papanya meninggalkan kita, aku mencoba untuk tadinya kan aku tuh nggak boleh kerja, nggak boleh apa, nggak boleh ngapa-ngapain tuh nggak boleh, jadi kayak burung dalam sangkar ceritanya dulu awalnya. Ya sambil kerja sambil ngurusin anak, kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah, karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarganya. Ini benar-benar the real single mom ya, yes, single fighter. Ya harus lah, bisa kita kan, bisa kan?